Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Welcome back to my channel TPMDS. Selamat datang kembali pada channel TPMDS. Hai sobat-sobat TPMDS dimanapun berada, informasi terkini rekrutmen ASN P3K tahun 2023. Nah sobat-sobat TPMDS dimanapun berada, alhamdulillah sekali Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah melayangkan yaitu terkait mekanisme seleksi baru untuk tahun 2023. Untuk sobat-sobat TPMDS manapun berada, Bapak Ibu, di sini P3K tahun 2023 ini telah mengalami perubahan mekanisme. Nah, Bapak Ibu, yang tahun 2022 dan 2021 kemarin ini telah menyerap lulusan untuk P3K sebesar 544.292 atau 43,7% dari kekurangan guru 1 juta P3K, Bapak Ibu. Nah, dengan begitu Bapak Ibu, tahun 2022 kemarin telah mengeluarkan formasi sebesar 319.029 formasi dengan serapan atau yang terserap pada kebutuhan kelulusan tahun 2022 ini sebesar 78,5% atau 250.432. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk formasi 2023 ini masih sebenarnya membutuhkan 601.174 dengan kebutuhan yang pensiun ini adalah 69.762 di tahun 2024. Nah, jadi untuk kebutuhan formasi 2023 mencapai 600-an. Tapi yang dibuka 2023 ini Bapak Ibu sebesar 278.102 formasi dengan pencapaian tingkat kelulusan yang masih akan dilaksanakan. Bisa kita lihat dengan seluruh daerah di Indonesia Bapak Ibu dengan rincian formasi. Nah, untuk yang berwarna abu-abu ini atau krem ini adalah tingkat kelulusan. Dan di sini yang warna hitam adalah sisa dari kebutuhan formasi di tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, pasti kita bertanya-tanya bagaimana sih mekanisme tahun 2023 ini yang akan diwacanakan oleh Kemendikbudristek. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, 2021 ini menggunakan mekanisme penempatan dengan guru yang sudah lulus passing grade ini sebanyak 193.000 Bapak Ibu ya. Nah, namun yang telah dituntaskan ini yang mendapat penempatan 2022 sudah sebanyak 131. Nah, jadi ini 2023 kemarin yang sudah lulus ya, yang sudah lulus di sini yang sudah mendapatkan formasi sebanyak 18,6% adalah 36.135. Namun sekarang masih ada sisa yang perlu dituntaskan yang belum mendapatkan formasi sebanyak 9.106 saja Bapak Ibu yang masih memang belum mendapatkan formasi sampai saat ini. Nah, kemudian di sini ini kemarin 2022 telah diselesaikan. Nah, untuk P3K guru mekanisme masih sama ya. Ada yang kategori guru honorer. Guru honorer ini ada baik negeri maupun swasta yang terdaftar di Dapodik. Kemudian ada individu baru yang bersertifikat pendidik ya. Dan ada guru honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN. Nah, Bapak Ibu, jadi sekarang ketentuannya adalah guru honorer baik negeri dan swasta ini adalah disebut dengan guru honorer yang terdaftar dalam Dapodik ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk mekanisme barunya. Nah, sobat-sobat TPMDS dimanapun berada, seleksinya masih sama ya. Yang diperhatikan adalah ijazah Bapak Ibu, kualifikasi, kemudian jenis sertifikat pendidik jika ada ya, kemudian mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan mapel yaitu yang PG 2021 ini sudah kita laksanakan ya, yang belum mendapatkan formasi dan bagaimana mekanismenya. Namun pada tahun 2022 kemarin ini memiliki 3 mekanisme seleksi. Yang pertama mekanisme penempatan dan mekanisme kesesuaian verifikasi, dan yang ketiga adalah seleksi tes. Namun 2023 ini Bapak Ibu ada yang berbeda sedikit. Nah, berbedanya dari mana? Yang tetap menjadi prioritas utama adalah yang sudah lulus passing grade pada 2021 namun sampai saat ini masih belum mendapatkan formasi. Nah, inilah yang lebih utamanya akan diprioritaskan untuk mendapatkan formasi.
Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi untuk mekanisme tahun 2023 ini memiliki yaitu 4 kategori untuk mendapatkan ataupun yang bisa ikut seleksi P3K Guru 2023. Nah, sudah kita jelaskan tadi yaitu yang PG 2021 lebih diutamakan. Nah, kemudian jika ada formasi masih sisa, maka di sini untuk seleksi 2023 menggunakan CAT, sistem CAT Bapak Ibu ya. Nah, kalau kemarin ada sistem observasi, tapi sekarang menggunakan semuanya menggunakan seleksi CAT, kecuali yang memang sudah lulus passing grade tapi belum mendapatkan formasi. Nah, sistem seleksi CAT ini terbagi menjadi 3 kategori sistem ya. Yang pertama yang akan mendapatkan prioritas 1 atau prioritas utama ya. Ini yang sistem seleksi ini Bapak Ibu ya, yang sistem seleksi CAT ini. Bersama adalah THK2, kemudian guru honorer. THK2 Bapak Ibu yang terdaftar database BKN, kemudian honorer ini adalah yang mengabdi dari lebih 3 tahun untuk yang sebelum Juni 2020. Nah, sekarang Bapak Ibu ada kategori lagi Bapak Ibu. Nah, kategori lagi ini apa ya? Kategori lulusan PPG dan non ASN. Lulusan PPG adalah yang sudah PPG atau mendapatkan sertifikat pendidik ya. Untuk lulusan yang PPG ini akan mendapatkan afirmasi 100% ya atau 500 poin. Nah, kategori non-ASN ini apa? Kategori non-ASN adalah kategori honorer pada sekolah negeri yang terdaftar pada Dapodik kurang dari 3 tahun atau setelah Juni 2020 sampai dengan saat ini. Kemudian honorer swasta yang terdaftar pada Dapodik. Mekanisme seleksi CAT-nya ini juga dipisah Bapak Ibu ya. Mekanisme seleksinya ini dipisah. Pisahnya bagaimana? Yang pertama diutamakan untuk diseleksi adalah yang THK2 dan honorer negeri yang mengabdi lebih dari 3 tahun ya. Nah, di sini yang menentukan kelulusan pada wawancara. Pada wawancara ini paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan sekolah. Nah, untuk yang kategori 2 atau untuk yang 4 lulusan PPG dan non-ASN ini sama juga Bapak Ibu, yaitu paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan ranking tertinggi ya, tertinggi dari pelamar yang memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan sisa formasi yang tersedia. Nah, sampai di sini Bapak Ibu bertanya-tanya seleksi menggunakan CAT ya. Seleksi menggunakan CAT artinya Bapak Ibu seleksinya ini menggunakan komputer semua. Kalau kemarin tidak menggunakan komputer, hanya menggunakan kesesuaian verifikasi berkas saja ya. Tapi sekarang berkasnya sudah menggunakan berkas CAT. Bagaimana itu seleksinya? Nah, mari kita lihat kalau 2022 kemarin sudah selesai ini ya. Nah, namun 2023 ini Bapak Ibu untuk penempatan sendiri, penempatan ini formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan. Misalkan Dinas Pendidikan Kabupaten mana ya di sini Bapak Ibu, maka formasi ini melekat pada Dinas Pendidikan tersebut ya. Nah, misalkan kita ilustrasikan ada 4 sekolah yang tersebar pada instansi ya. Ini masing-masing memiliki satu kebutuhan. Sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D. Namun Bapak Ibu di sini yang dibuka hanya 2 formasi ya. Yang dibuka hanya 2 formasi. Maka Dinas Pendidikan, katakanlah di sini Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Maka kuota formasi terpakai. Ini Bapak Ibu, namun formasi tetap ada pada Dinas Pendidikan ya. Nah, formasi ini 2 tetap pada Dinas Pendidikan. Maka Bapak Ibu untuk pemenang ya, maka akan ditempatkan oleh Dinas Pendidikan yaitu misalkan di sekolah C untuk jabatan yang sama untuk setiap pemenangnya karena 2 formasi saja sini Bapak Ibu. Maka sekolah A dan sekolah B ini tetap dibiarkan kosong ya untuk nanti diolah lagi formasinya oleh Dinas Pendidikan karena di sini hanya mendapatkan 2 formasi.
Nah, maka selanjutnya Bapak Ibu, ini formasi 2021 kemarin ya, dan ada dua mekanisme yaitu penempatan dan menggunakan CAT. Namun 2023 ini seluruhnya menggunakan CAT. Katakanlah yang lulus PG atau prioritas 1 ini sudah sebelumnya menggunakan CAT, namun yang akan ikut seleksi di tahun 2023 ini yang memiliki kategori THK 2 dan honorer atau P2 dan P3-nya ini Bapak Ibu, ini diseleksi menggunakan CAT. Bagaimana sih seleksi menggunakan CAT? Seleksi menggunakan CAT oleh Panselnas atau menggunakan CAT BKN. Namun Bapak Ibu, CAT BKN-nya ini berbeda untuk yang kategori 2 dan kategori 3 ini, yaitu untuk THK 2 dan honorer negeri. Berbedanya di mana? Bapak Ibu bisa melihat di sini untuk CAT-nya ya, ini hanya dinilai berdasarkan standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, maka di komputer Bapak Ibu nanti di sini ini penilaiannya hanya untuk ya Bapak Ibu kompetensi Bapak Ibu dan kompetensi untuk kinerja Bapak Ibu. Ya, nah inilah untuk yang dispesialkan untuk yang THK 2. Sebenarnya ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu seleksi observasi. Namun seleksi observasinya di sini Bapak Ibu tetap pakai menggunakan sistem CAT, tidak menggunakan berkas Bapak Ibu. Berkasnya tetap menggunakan CAT komputer Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kelulusan ini tetap ditentukan dalam 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan. Tetap ya menggunakan yaitu 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi. Dan tes terakhir adalah tes wawancara yang dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk tes wawancara. Nah, untuk yang kategori 4 adalah yang lulusan PPG dan non-ASN. Ini yang berbeda CAT-nya Bapak Ibu. CAT-nya adalah yang menggunakan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Dan tetap yaitu untuk penempatannya ini menggunakan 3 kali jumlah kebutuhan jabatan yang dipegang oleh dinas pendidikan masing-masing daerah. Nanti ini akan ditempatkan sesuai dengan wawancara dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, bagaimana sih sistem ilustrasinya Bapak Ibu? Nah, misalkan di sini Bapak Ibu ya, ilustrasinya adalah dibukanya 2 formasi pada jabatan yang sama ya, jabatan yang sama pada instansi Provinsi Jakarta umpamanya di sini. Nah, maka yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, tahapan untuk pengisian formasi Bapak Ibu, ini memang berdasarkan urutan tertentu ya. Urutan yang paling diutamakan adalah guru yang lulus passing grade 2021, baik itu yang THK 2, negeri, dan PPG, serta swasta, namun yang sudah PG. Nah, ketika formasinya masih ada, ini tetap diutamakan yang THK 2 karena pemerintah ini tetap akan menuntaskan yang THK 2. Barulah jika masih ada formasi, ini honorer negeri yang lebih dari 3 tahun mengabdi di sekolah negeri, dan baru jika masih ada formasi lagi, baru lulusan PPG dan non-ASN. Nah, misalkan 2 formasi dibuka dalam satu instansi dalam jabatan yang sama di dalam satu instansi ya. Misalkan di dalam instansi Provinsi Daerah Jakarta. Ini terdapat ya, di provinsi tersebut terdapat kebutuhan ASN 1 ya. Ini kebutuhan 1 untuk P3K, namun ASN ini tidak ada, honorernya ini 1, maka Bapak Ibu akan otomatis ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan dengan nilai hasil seleksi yaitu peringkat kedua ya, peringkat kedua honorer negeri dengan jumlah 450 ya. Nah, kemudian ini yang berdasarkan lulus PPG honorer negeri ya, lulusan PG ya, PG atau yang sudah mencapai nilai ambang batas. Ini 1 ya, kebutuhannya sudah terpenuhi. Dan sekolah kedua, misalkan sekolah B ini ternyata ya tidak terdapat kebutuhan karena kebutuhannya sebenarnya 1, ASN-nya 1, honorer 1, tapi ya terdapat kelebihan guru. Ini terdapat kebutuhan ya Bapak Ibu ya, di sekolah B terdapat kebutuhan, tapi kelebihan guru ini 1. Maka Bapak Ibu yang diutamakan adalah yang THK 2. Misalkan THK 2 ini adalah mendapat peringkat pertama. Nah,
Maka dengan begitu kelebihan guru satu ini, sekolah induk yang sudah kelebihan guru akan dicarikan sekolah yang masih terdapat kebutuhan guru, yaitu di sekolah C. Misalkan di sekolah C ini kebutuhan satu, ASN-nya kosong, honorernya tidak ada. Nah inilah maka Bapak Ibu yang akan ditempatkan di sekolah yang memang kosong tersebut. Maka untuk yang sekolah D yang juga masih sama-sama kelebihan guru, ini Bapak Ibu masuk turun ya, turun peringkat, yaitu ke bukan turun, ini masih tetap menjadi prioritas yang peringkat ketiga Bapak Ibu, masuk ke keranjang dari dinas pendidikan ya. Nah, jadi Bapak Ibu mendapatkan berdasarkan urutan, nanti diurut lagi peringkat 3. Kemudian yang peringkat keempatnya adalah umpamanya di sini yang memiliki cerdik tapi lulusan PPG dia mendapat peringkat 4, dan non ASN ini 470 misalkan, ini mendapat peringkat kelima. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, sekolah honorer ya, honorer pada sekolah negeri yang baru terdaftar di Dapodik mulai Oktober 2022 hingga saat ini termasuk dalam individu baru Bapak Ibu. Ini untuk misalkan yang terdapat 2 formasi. Nah, kemudian untuk yang 1 formasi saja Bapak Ibu, 1 formasi saja jika memang di sini Bapak Ibu untuk yang lulus PG ini terdapat kebutuhan di sekolahnya tetap dimasukkan ke sekolah induk. Namun Bapak Ibu, jika di sekolah lain, sekolah B ini kelebihan guru, kemudian di sekolah C cukup guru, dan di sekolah D ini juga kelebihan guru, bagaimana solusinya dengan 1 formasi tersebut? Nah, untuk yang pemenang dari THK 2, honorer negeri, ASN, dan PPG dengan sesuai urutan ini Bapak Ibu ya, jika memang sudah tidak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun di sekolah lainnya dalam satu instansi, maka pemenang tersebut akan diturunkan peringkat ke peringkat berikutnya Bapak Ibu, untuk dialokasikan pada jabatan yang sama Bapak Ibu ya, jabatan yang sama dalam satu instansi atau provinsi daerah ya Bapak Ibu. Nah ini ya untuk sistem seleksi 2023 ini, nanti akan kita bahas lebih lanjut detailnya bagaimana untuk penempatan baik untuk seleksi dan lain sebagainya. Oke, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya untuk sobat-sobat TPMDS manapun berada.